Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa Israel sampai mengerahkan pencegatan besar di laut hanya untuk menghentikan armada kapal sipil menuju Gaza. Bayangin situasinya, pada 19 Mei 2026, di Laut Mediterania Timur, puluhan kapal Global Sumut Flotilla bergerak membawa ratusan aktivis dari berbagai negara. Dari luar, ini terlihat seperti misi bantuan kemanusiaan. Tapi bagi Israel, kapal-kapal itu dianggap sedang mencoba menembus salah satu garis paling sensitif dalam Perang Gaza, yaitu blokade laut. Lalu situasi berubah cepat. Kapal dicegat, aktivis dipindahkan ke kapal Israel, dan isu ini langsung ramai di Indonesia karena ada 9 WNI dalam rombongan tersebut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Jadi, apa sebenarnya yang sedang dipertahankan Israel di Laut Gaza? Kenapa 50 kapal ini tidak dibiarkan mendekat? Dan kenapa pencegatan di tengah laut bisa berubah menjadi isu diplomatik yang menyerat Indonesia? Kenapa Israel sampai bergerak jauh di tengah laut hanya untuk menghentikan kapal-kapal sipil yang belum menyentuh pantai Gaza? Pada 19 Mei 2026, Laut Mediterania Timur berubah menjadi titik panas baru dalam Perang Gaza. Di perairan yang masih berjarak sekitar 167 mil dari Gaza, armada Global Sumut Flotilla mulai dihentikan oleh pasukan Israel. Jarak itu membuat peristiwa ini terasa berbeda. Kapal-kapal tersebut belum sampai ke garis pantai. Mereka belum menurunkan bantuan. Mereka bahkan belum benar-benar memasuki wilayah tujuan. Tapi, Israel sudah memutuskan untuk bergerak lebih awal. Dari luar, armada itu tampak seperti rombongan kemanusiaan. Ada puluhan kapal, ratusan aktivis, dan pesan besar tentang krisis Gaza. Reuters melaporkan armada tersebut terdiri dari sekitar 50 kapal dengan 428 peserta dari lebih dari 40 negara. Angka itu membuat pergerakan ini bukan sekedar pelayaran kecil, melainkan aksi internasional yang membawa sorotan besar. Namun, dari sudut pandang Israel, yang sedang mendekat bukan hanya kapal bantuan, yang sedang mendekat adalah tantangan langsung terhadap blokade laut Israel. Selama perang berlangsung, jalur laut menjadi salah satu pagar paling sensitif. Siapapun yang bisa masuk lewat laut tanpa kontrol Israel berarti membuka celah baru di tengah sistem keamanan yang selama ini dijaga ketat. Karena itulah pencegatan pada 19 Mei 2026 dilakukan sebelum armada itu benar-benar mendekati Gaza. Israel tidak ingin menunggu sampai kapal-kapal tersebut berada di titik yang lebih sulit dikendalikan. Jika armada internasional sebesar ini berhasil menembus jalur laut, dampaknya bisa melebar jauh melampaui isi muatan kapal. Akan muncul preseden bahwa blokade bisa ditekan dengan gelombang kapal sipil, kamera, aktivis, dan perhatian dunia. Disinilah Laut Mediterania berubah menjadi ruang perebutan kendali. Bagi aktivis, setiap mil yang ditempuh adalah pesan solidaritas. Bagi Israel, setiap mil yang dibiarkan mendekat adalah risiko politik dan keamanan. Semakin dekat kapal-kapal itu ke Gaza, semakin besar pula tekanan moral terhadap Israel jika mereka dihentikan di depan mata dunia. Pada hari yang sama, Israel menyatakan para aktivis dipindahkan ke kapal Israel dan akan diproses lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa operasi tersebut sudah disiapkan sebagai pencegatan terkontrol, bukan sekedar respon mendadak. Kapal dihentikan, peserta diamankan, jalur menuju Gaza diputus, dan pesan utama dikirim dengan jelas. Akses laut menuju Gaza tetap berada di bawah pengawasan Israel. Peristiwa pada 19 Mei 2026 ini memperlihatkan bahwa dalam Perang Gaza, medan tempur tidak hanya berada di darat dan udara, laut juga menjadi garis depan. Di sana, kapal sipil bisa berubah menjadi tekanan strategis, dan blokade laut menjadi simbol kendali yang tidak ingin Israel lepas. Bagi penyelenggara Global Sumut Flotilla, pelayaran menuju Gaza adalah aksi kemanusiaan. Kapal-kapal itu membawa pesan bahwa krisis Gaza belum selesai, dan jalur bantuan masih dianggap terlalu sempit untuk kebutuhan warga sipil.
Tapi pada 19 Mei 2026, Israel membaca gerakan itu dari sudut yang jauh lebih keras. Di mata Israel, armada tersebut bukan hanya datang membawa bantuan, melainkan sedang menguji batas blokade laut yang menjadi bagian dari sistem keamanan terhadap Gaza. Di titik inilah dua cara pandang bertabrakan. Aktivis ingin menunjukkan bahwa dunia sipil masih bisa menekan akses menuju Gaza. Israel justru melihat tekanan itu sebagai ancaman presiden. Kalau satu armada besar dibiarkan masuk, maka kapal berikutnya bisa datang lebih banyak, dengan dukungan media lebih luas, dan tekanan politik yang lebih sulit ditahan. Karena itu, pencegatan pada 19 Mei 2026 tidak bisa dibaca hanya sebagai operasi menghentikan rombongan relawan. Ini juga operasi untuk menjaga pesan. Israel ingin menunjukkan bahwa jalur laut tidak akan berubah menjadi pintu bebas yang bisa dipakai siapa saja, meski atas nama bantuan. Dalam logika keamanan Israel, setiap akses tanpa pemeriksaan berpotensi menjadi celah. Bukan hanya celah barang, tapi juga celah simbolik yang bisa melemahkan otoritas blokade. Ketegangan semakin naik ketika penyelenggara flotila menyebut pasukan Israel menembak ke arah dua kapal. Israel membantah penggunaan peluru tajam dan menyatakan pasukannya memakai cara non-mematikan setelah memberikan peringatan. Tidak ada korban luka yang diumumkan oleh Israel. Namun di era perang informasi, perbedaan versi seperti ini langsung menjadi bahan pertarungan narasi. Gambar kapal sipil yang dikepung militer bisa bergerak lebih cepat daripada penjelasan resmi. Pada 19 Mei 2026, laut menuju Gaza bukan hanya dipenuhi kapal. Ia juga dipenuhi kamera, siaran langsung, unggahan media sosial dan perhatian publik internasional. Inilah yang membuat armada sipil bisa memiliki bobot strategis. Mereka mungkin tidak membawa senjata berat, tetapi membawa panggung global. Setiap tindakan Israel di laut bisa berubah menjadi gambar yang diperdebatkan di berbagai negara. Di sisi lain, Israel berusaha mengunci tafsir peristiwa itu sebagai pelanggaran blokade. Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap blokade Laut Gaza. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa Israel tidak mau memberi ruang abu-abu. Bagi Israel, kapal tersebut harus diposisikan sebagai penantang blokade, bukan sekadar pengantar bantuan. Amerika Serikat ikut mempertegas sisi keamanan dari isu ini. Pada 19 Mei 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada beberapa individu yang dikaitkan dengan flotila dan menempatkan isu ini dalam bingkai jaringan pro-Hamas. Langkah itu membuat tekanan terhadap armada tidak hanya datang dari Israel, tetapi juga dari sekutu utamanya. Dari sinilah terlihat kenapa kapal sipil bisa dianggap begitu serius. Bukan karena kapal-kapal itu sanggup mengalahkan militer Israel, melainkan karena mereka bisa mengguncangkan legitimasi blokade. Dalam perang modern, satu celah simbolik kadang lebih berbahaya daripada satu celah fisik. Maka pada hari itu, pencegatan jauh dari pantai menjadi pilihan yang dianggap paling aman oleh Israel. Semakin jauh kapal dihentikan, semakin kecil peluang terciptanya adegan dramatis di depan pesisir Gaza. Operasi itu juga memberi waktu bagi Israel untuk memindahkan aktivis, mengatur proses hukum, dan mencegah kapal lain membangun momentum psikologis menuju titik blokade yang lebih sensitif. Di balik keputusan itu, ada perhitungan dingin tentang jarak, waktu, gambar, dan reaksi dunia secara bersamaan. Pada 20 Mei 2026, isu pencegatan global sumut flotila tidak lagi hanya bergerak di ruang konflik Israel dan Gaza. Dari Jakarta, Kemlu RI mengonfirmasi bahwa jumlah WNI yang ikut ditahan dalam rombongan itu menjadi 9 orang. Kabar ini membuat peristiwa di Laut Mediterania Timur langsung terasa dekat bagi publik Indonesia. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya nasib armada internasional, tetapi juga keselamatan warga negara Indonesia. Perubahan ini sangat penting. Ketika sebuah negara mengetahui warganya berada dalam operasi penahanan di luar negeri, fokus diplomatik langsung bergeser pada perlindungan. Pemerintah harus memastikan lokasi mereka, kondisi fisik mereka, akses komunikasi mereka, dan kemungkinan pemulangan mereka. Karena itu, Kemlu RI bergerak melalui jalur diplomatik dan kekonsuleran, termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan para WNI mendapat pendampingan yang diperlukan. Pada hari yang sama, laporan Metro TV News menyebut langkah antisipatif juga disiapkan jika dokumen perjalanan para WNI disita. Salah satu opsi yang dibahas adalah penerbitan surat perjalanan laksana paspor, agar proses kepulangan tetap bisa dilakukan bila dibutuhkan. Bantuan medis juga masuk dalam perhatian.
karena kondisi para aktivis setelah pencegatan harus dipantau secara langsung. Disinilah pencegatan laut berubah menjadi masalah nasional. Bagi Israel, operasi itu berkaitan dengan penegakan blokade. Bagi aktivis, peristiwa itu menjadi simbol tekanan kemanusiaan. Tapi bagi Indonesia, titik utamanya adalah perlindungan warga. Negara tidak bisa hanya menonton, karena ada 9 WNI yang berada dalam kendali otoritas asing setelah ikut dalam misi menuju Gaza. Dampak diplomatiknya juga melebar. Pada 20 Mei 2026, Indonesia bukan satu-satunya negara yang bereaksi. Italia, Spanyol, dan Turki ikut menyoroti nasib aktivis mereka atau peserta yang terlibat dalam flotila. Ini menunjukkan bahwa pencegatan 50 kapal tidak berhenti sebagai operasi keamanan Israel. Peristiwa itu berubah menjadi urusan banyak pemerintah karena peserta armada berasal dari lebih dari 40 negara. Bagi Israel, situasi seperti ini memiliki resiko politik. Semakin banyak negara yang warganya ditahan, semakin besar pula tekanan diplomatik yang harus dikelola. Bahkan jika Israel merasa tindakannya sah berdasarkan logika blokade, gambar aktivis sipil yang dipindahkan dari kapal tetap bisa memicu reaksi publik di negara asal mereka. Bagi Indonesia, isu ini menyentuh ruang yang lebih emosional. Dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina sudah lama kuat, sehingga penahanan WNI dalam misi menuju Gaza mudah berubah menjadi gelombang perhatian nasional. Pemerintah harus menjaga dua hal sekaligus, memastikan keselamatan WNI dan mempertahankan posisi politik Indonesia terhadap Palestina. Dalam kondisi seperti ini, setiap pernyataan resmi menjadi penting. Kalimat yang terlalu keras bisa memperuncing hubungan, sementara sikap yang terlalu lunak bisa dianggap mengabaikan keselamatan warga. Karena itu, diplomasi Indonesia harus berjalan hati-hati, menekan akses kekonsuleran, meminta kepastian status, dan menjaga agar isu kemanusiaan tidak berubah menjadi krisis politik yang lebih rumit dengan Israel maupun negara-negara yang ikut terlibat. Semua langkah itu harus cepat, karena opini publik di Indonesia biasanya bergerak lebih dulu daripada proses diplomatik yang bekerja pelan di balik layar. Pada akhirnya, peristiwa 19 Mei 2026 memperlihatkan satu hal yang jarang terlihat jelas. Laut Gaza bukan hanya jalur air, ia adalah ruang kendali, ruang simbol, dan ruang diplomasi. Satu armada yang dihentikan jauh dari pantai bisa memicu reaksi negara-negara jauh dari Mediterania. Kapal tidak sampai ke Gaza, tetapi dampaknya sudah lebih dulu berlabuh di meja diplomasi internasional. Pencegatan Global Flotilla Freedom pada 19 Mei 2026 memperlihatkan bahwa Perang Gaza tidak hanya terjadi lewat serangan darat, udara, atau diplomasi resmi. Laut juga menjadi ruang perebutan pengaruh. Di sana, Israel mempertahankan blokade sebagai pagar keamanan, sementara aktivis internasional mencoba menekannya sebagai simbol kemanusiaan. Ketika 9 WNI ikut ditahan, peristiwa itu langsung bergerak lebih jauh, dari operasi laut menjadi urusan diplomatik yang menyentuh Indonesia. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dalam konflik modern, satu kapal bisa membawa lebih dari sekedar bantuan. Ia bisa membawa pesan, tekanan politik, dan perhatian dunia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.